Kita awali kabar merah putih sore hari ini, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat. Di hari ketiga tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto memilih menggelar aktivitas kenegaraan sekaligus rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat. Sejumlah mobil pejabat Menteri Kabinet Merah Putih nampak tiba di Istana Bogor. Seperti mobil milik Menteri Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding, dan mobil milik Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Selain itu juga terlihat kehadiran dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam agenda kenegaraan kali ini. Ya, dan apa saja agenda Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor hari ini? Kita terhubung dengan reporter TV One Haidar Faisal. Selamat sore Faisal, kira-kira apa saja agenda Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat hari ini? Ya, baik Prita Zega dan juga pemirsa, kami dapat informasikan bahwa memang betul sekali pada hari ini Presiden Prabowo Subianto teragendakan melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih, di mana pada hari Jumat ini para menteri menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat, suatu yang tidak biasa karena biasanya para menteri ini melakukan pertemuan di Istana Negara Jakarta Pusat. Nah, tadi kami memantau Prita Zega dan juga pemirsa bahwa memang sudah ada sejumlah menteri yang hadir. Kalau kami tadi pantau secara langsung, yang terpantau oleh kami awak media, itu tadi ada kehadiran dari Muhaimin Iskandar yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Lalu juga ada Abdul Qadir Karding yang merupakan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Juga tadi ada terpantau Veronica Tan yang merupakan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Serta mungkin ada sejumlah menteri lainnya yang juga turut hadir namun tidak terpantau secara langsung oleh kami, karena kami dapat informasikan posisi kami saat ini dengan titik di mana para menteri masuk ini cukup lumayan jauh, sekitar 100 hingga 150 meter, sehingga kami tidak bisa secara langsung begitu memantau kehadiran menteri, berbeda seperti apabila mereka menteri-menteri ini hadir di Istana Negara. Nah, tadi pertanyaan Zega, apa yang dibahas? Ini juga yang menjadi pertanyaan kami awak media. Kami juga belum bisa memastikan secara pasti apa yang dibahas. Kami juga sudah menanyakan hal ini kepada Biro Pers Media Istana, namun pihaknya juga belum memastikan pembahasan apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan para menteri. Namun Prita Zega dan juga pemirsa, jika kita lihat dari para menteri yang telah hadir yang kami pantau di sini, kemungkinan besar juga ini pembahasannya terkait dengan isu-isu pemberdayaan manusia dan juga kebudayaan serta pemberdayaan masyarakat. Apakah itu mengenai terkait dengan program unggulan Prabowo Subianto, yakni adalah program makan bergizi gratis, mengingat pada tahun 2025 ini program unggulan tersebut akan resmi terrealisasi. Dan kita tahu bersama bahwa program tersebut bertujuan meningkatkan akses makanan bergizi dan pola makan sehat penduduk, di mana pada tahun 2024 ini pemerintah juga telah menetapkan target di mana untuk target penerima dari makan bergizi gratis ini adalah 19,47 juta jiwa dengan alokasi anggaran 71 triliun rupiah. Nah, apakah hari ini merupakan pembahasan lanjutan terkait dengan pelaksanaan ataupun realisasi dari program makan bergizi gratis tersebut? Itu nanti akan terjawab ketika ratas sudah selesai dan kami para awak media dipersilahkan untuk masuk ke dalam. Informasinya yang kami terima begitu. Jadi nanti setelah melakukan ratas di dalam, nanti kami awak media, jika memang ada konferensi pers, akan diarahkan ke dalam dan akan menerima pernyataan dari para menteri yang hadir. Terkait dengan pertemuan di dalam apa yang dibahas oleh mereka bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Jadi untuk sementara demikian Prita Zega yang dapat kami informasikan. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih informasinya. Faisal mengabarkan langsung dari Bogor. Selamat bertugas kembali.
Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS 1 tahun 2024 dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Laporan tersebut diberikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Ismayatun di Istana Merdeka. IHPS mengungkapkan berbagai temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024, termasuk evaluasi atas pengelolaan keuangan pemerintah pusat. BPK juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah atas kerjasama yang baik dalam mendukung prinsip good governance, terutama dalam pengelolaan anggaran dalam masa transisi. Kita ke kabar lainnya pemirsa, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU mengusulkan agar total biaya haji 2025 sebesar 93,3 juta rupiah dengan 70% biaya dibebankan pada jemaah. Hal tersebut terungkap saat Komisi 8 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen PHU. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PIHU untuk membahas komponen biaya haji 2025. Rapat ini digelar untuk menentukan besaran biaya haji yang ditargetkan akan diputuskan pada 10 Januari 2025. Dirjen PIHU Hilman Latif menyampaikan perbandingan komponen biaya haji 2024 dengan 2025. Pihaknya mengusulkan agar biaya haji 2025 sebesar 93,3 juta rupiah. Biaya ini dibagi menjadi biaya perjalanan ibadah haji sebesar 70% dan nilai manfaat sebesar 30%. Artinya biaya yang dibebankan pada jemaah diusulkan sebesar 65.372.779,49 rupiah. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menilai total biaya haji mengalami penurunan. Meski begitu, penurunan total biaya haji tidak signifikan, malah bertambah karena skema 70-30. Pemerintah telah mengusulkan pembiayaan haji dibanding tahun 2024 ada penurunan sekitar Rp20.600 saja. Maka karena itu para anggota menyampaikan kritik karena sebelum pemerintah menyampaikan usulan itu, Menteri Agama telah menyampaikan komitmen bahwa pelaksanaan ibadah haji akan turun pembiayaannya. Maka turun 20.000 itu sama sekali tidak ada signifikansi untuk kemampuan jamaah kalau hanya Rp20.000. Sementara itu Ketua Panja Haji Abdul Wahid menyebut usulan angka tersebut masih bisa ditekan. Sejumlah komponen biaya dapat dipangkas agar lebih efisien. Angka realistis kalau menekan itu lain lagi. Angka realistis biaya haji itu berapa sih? Penerbangan itu berapa sih? Catering itu berapa sih? Pemondokan berapa sih? Ya kan? Ini hasil daripada semangat pansus yang sudah dilakukan oleh teman-teman Komisi 8. Jadi sebaiknya sekarang itu kita lanjutkan terus ya. Terkait usulan Kementerian Agama ini sudah realistis belum? Kalau belum itu berapa? Jangan usulkan berapa. Ini ada dasar-dasarnya. Kita di pansus itu menemukan angka-angka itu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Sebelumnya pada rapat hari Senin lalu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan biaya haji tahun 2025 yang harus ditanggung jemaah Rp65.372.000. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa, Putra Dwi, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani memuji Presiden RI Prabowo Subianto dengan menyebutnya sebagai presiden luar biasa. Hal tersebut diungkapkan karena Prabowo merupakan presiden pertama yang melihat tutup buku APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto ke kantor Kementerian Keuangan pada 31 Desember 2024 lalu saat tutup tahun merupakan momen luar biasa dan bersejarah. Menurutnya, hal itu adalah pertama kalinya seorang presiden datang untuk melihat tutup buku anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024. Ia juga mengatakan kunjungan Prabowo bukanlah seremonial, melainkan ingin melihat sendiri situasi pelaksanaan APBN di akhir tahun. Beliau untuk pertama kali seorang presiden datang ke Kementerian Keuangan mau lihat tutup buku APBN-nya. Namun kunjungan beliau itu luar biasa karena itu adalah kunjungan kerja, bukan kunjungan seremonial. Sehingga kami bekerja seperti biasa menutup tahun anggaran dan kemudian beliau hadir bahkan berinteraksi secara langsung dengan kami semua, dengan seluruh pejabat dan memberikan arahan. Ini adalah hasil yang luar biasa. Sri Mulyani pun mengungkapkan APBN 2024 ditutup dengan jauh lebih baik, sehat, aman, dan menjadi bekal yang kuat untuk memasuki tahun 2025. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menteri BUMN Erick Thohir menggelar pertemuan dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Citylink, Pelita Air, dan Angkasa Pura di Gedung Kementerian BUMN Jakarta. Kabarnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda pemirsa. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani menargetkan investasi sebesar Rp1.905 triliun di tahun 2025. Target investasi ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi persen di tahun 2029. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Kedatangannya untuk melaporkan rencana investasi di Indonesia hingga tahun 2029. Usai pertemuan, Rosan mengatakan pemerintah telah memiliki target investasi hingga tahun 2029 mendatang. Untuk tahun 2025, pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp1.905 triliun. Jumlah itu diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan dapat mencapai Rp13.032 triliun tahun 2029. Menurut Rosan, hal ini guna mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029. Harapannya bahwa investasi yang masuk ke Indonesia ini bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan di saat bersamaan ini juga akan memberikan kontribusi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, terutama dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 seperti yang ditargetkan, seperti yang dicanangkan oleh Kementerian Bappenas, yang dimana dari kunjungan saya ke China kita mendapatkan komitmen investasi sebesar $7,46 miliar dari 4 perusahaan, dan di saat bersamaan kita juga mendorong investasi yang masuk ke Indonesia ini untuk segera memulai investasinya, seperti BYD yang sudah sudah membeli tanah di daerah Subang. Diharapkan investasi untuk manufacturingnya akan dimulai pada awal tahun depan. Dalam pertemuan dengan Presiden, Rosan juga melaporkan hasil kunjungannya ke China selama 4 hingga 5 hari beberapa waktu lalu. Menurutnya, dari hasil kunjungan tersebut, ia mendapatkan komitmen investasi sebesar $7,46 miliar Amerika Serikat dari 4 perusahaan. Menteri Investasi juga mendorong sejumlah perusahaan yang telah masuk ke Indonesia agar bisa segera memulai investasinya dengan mendirikan pabrik di kawasan industri. Selain Cina, pemerintah juga mengundang negara-negara lain seperti Amerika Serikat serta negara dari Timur Tengah untuk berinvestasi di Indonesia. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Adin Hudaya, TV One mengabarkan.
Menteri BUMN Erick Thohir menggelar pertemuan dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Citylink, Pelita Air, dan Angkasa Pura di Gedung Kementerian BUMN Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut fokus membahas peningkatan keselamatan penerbangan dan persiapan arus mudik Lebaran tahun 2025. Menteri BUMN Erick Thohir menggelar pertemuan dengan jajaran Dirut Maskapai, Penerbangan, serta Bandara di Gedung Kementerian BUMN Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup. Dalam keterangan persnya, Erick Thohir menekankan 3 hal penting. Salah satunya adalah terkait dengan keselamatan penerbangan. Ia menekankan kepada pihak maskapai untuk mereview kondisi pesawat dan para kru saat melayani angkutan masa libur Lebaran 2025 mendatang. Hampir 10 hari terakhir ini banyak sekali terjadi kecelakaan pesawat terbang yang bahkan korbannya sangat tinggi seperti yang ada di Korea kemarin. Lalu kalau kita lihat ada lagi beberapa kecelakaan di Kanada, di Norwegia. Saya tidak sebutkan pesawat terbangnya karena ini etika ya. Dan juga jumlahnya saya nggak mau sebutkan karena ini juga menjaga perasaan. Nah tentu tadi kita review memastikan bagaimana kondisi ya pesawat-pesawat terbang yang dimiliki masing-masing maskapai ini supaya benar-benar kita jaga. Dan juga tingkat kelelahan kru juga direview. Saya rasa beliau-beliau udah pengalaman. Dan saya juga mengingatkan tadi untuk airport, ya kita pastikan safety-nya seperti apa di beberapa airport yang bisa kita dorong. Selama ini alhamdulillah kalau Jakarta Bari compliance-nya sangat tinggi dari internasional, tetapi beberapa airport sedang direview lagi. Termasuk tadi ada beberapa mungkin antisipasi karena beberapa kecelakaan juga itu karena extraordinary, ya ada udara, ada burung yang masuk ke mesin. Tadi juga kita udah sampaikan ke Airnav untuk juga early warning. Kalau memang ya ada hal-hal yang kita bisa antisipasi. Erick Thohir juga meminta kepada pihak bandara untuk memetakan jumlah pesawat dan penerbangan agar dapat mengantisipasi lonjakan penumpang di saat libur Lebaran. Menteri BUMN juga menekankan sinergitas antara pihak maskapai dan bandara. Ia juga meminta masing-masing pihak membuat roadmap selama 6 bulan ke depan demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang pesawat terbang. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Yogyakarta. Kedatangannya untuk memantau program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, serta mengunjungi seorang ibu yang merawat 2 anaknya yang menderita hidrosefalus. Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga. Untuk memastikan berjalannya program tersebut, Mendukbangga Wihaji melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Karangasem, Kapanewon, Paliyan, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kedatangan Wihaji untuk memastikan kebenaran data anak asuh yang beresiko stunting di wilayah tersebut. Menurut Wihaji, program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting merupakan inovasi dari kementeriannya dalam membantu pencegahan stunting. Dalam program ini, orang tua asuh memberikan pendampingan untuk memastikan pemenuhan gizi pada anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bahkan menurutnya, saat ini sudah ada anggota DPR yang menyatakan siap menjadi orang tua asuh dalam program Genting ini. Kita punya program namanya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Di situ kita siapkan siapa anak asuhnya, siapa orang tua asuhnya. Dan hari ini kita pastikan ada benar nggak bahwa anak yang didata itu benar-benar KRS, keluarga risiko stunting. Ternyata betul syaratnya memenuhi.
ada nggak orangnya ada, kemudian orang tua asuhnya ada nggak ada. Jadi kita pastikan bahwa antara orang tua asuh dengan anak asuh ketemu. Intinya bahwa orang tua asuh membantu program cegah stunting supaya dalam 1000 hari kelahiran pertama dipastikan dapat asupan gizi. Selain ke Gunung Kidul, dalam kunjungannya ke Yogyakarta, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga mengunjungi keluarga miskin yang 2 anaknya menderita hidrosefalus di Rejosari Bandul, Yogyakarta. Wihaji berkunjung ke rumah Ibu Sumini yang harus merawat 2 anaknya karena menderita penyakit hidrosefalus. Kunjungannya untuk melihat secara langsung kondisi keluarga Ibu Sumini sekaligus memberikan bantuan untuk Ibu Sumini. Menurut Wihaji, Ibu Sumini harus berjuang sendiri merawat anaknya karena sang suami sudah meninggal dunia. Dari Gunung Kidul dan Bantul, Yogyakarta, Lukas Didit Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Pemirsa, hari ini Komisi 8 DPR menggelar rapat mengenai biaya haji tahun 2025. Apa saja yang dibahas dalam rapat pembahasan biaya haji tahun 2025? Kabarnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemirsa, sore ini Komisi 8 DPR menggelar rapat mengenai biaya haji tahun 2025. Apa saja yang dibahas dalam rapat pembahasan biaya haji tahun 2025 antara DPR dan Kementerian Agama? Kita sudah terhubung dengan reporter TV One Leo Chandra. Selamat sore Leo Chandra, silakan dengan laporan Anda. Selamat sore Prita Zega dan juga pemirsa TV One. Benar sekali bahwasannya hari ini Komisi 8 DPR RI sedang melakukan rapat dengar pendapat dengan penyelenggara haji umroh membahas komponen haji di tahun 2025. Rapat tadi dimulai pada pukul 2 siang langsung di ruang rapat Komisi 8 Kompleks Senayan Parlemen Jakarta, di mana ada pun yang hadir di rapat hari ini yaitu adalah Kementerian Agama, yaitu Dirjen PHU Kemenak Hilman Latif, kemudian ada Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, ada Lilik Mahendro Susilo, dan juga ada Wakil Ketua Umum Komisi 8 Abdul Wahid. Dan siang ini Komisi 8 membahas terkait dengan unsur biaya operasional kesehatan haji, yang dimana biaya operasional di tahun 2024 ini kurang lebih sekitar 233 miliar rupiah, dan di tahun 2025 sendiri ini ada kurang lebih 220 miliar yang kemudian dialokasikan kepada 570 kloter. Dan rapat hari ini juga ngebahas terkait dengan biaya vaksin, kemudian obat, pembekalan kesehatan, di mana biaya di tahun 2024 ini kurang lebih sekitar 60 miliar dan di tahun 2025 ini ada sekitar kurang lebih 115 miliar. Kemudian di rapat ini juga membahas terkait dengan biaya pelatihan petugas kesehatan haji, di mana untuk tenaga kerja harian sendiri di tahun 2024 ini ada sekitar 17 miliar dan di tahun 2025 ini ada sekitar 18 miliar. Kemudian yang dibahas adalah anggaran penyelenggara haji kesehatan. Adapun nominal di tahun 2025 ini ada sebanyak 415 miliar 997.541 ribu rupiah, dan di tahun 2024 ini ada sekitar 372 miliar 686.201 ribu rupiah. Dan pada rapat ini memang sampai saat ini masih terus berlangsung. Kemudian kami juga mendapatkan catatan-catatan yang juga disampaikan langsung oleh Ketua Panja Haji 2025 yang sekaligus menjadi Waketum Komisi 8 Abdul Wahid, yang kemudian meminta ataupun menjadi catatan terkait dengan obat ini selalu terlambat, agar memohon untuk nantinya bagi jamaah haji yang akan melakukan ibadah begitu untuk didistribusikan obat-obatannya. Dan kemudian
terkait dengan surat edaran kesehatan ke daerah, dan terakhir ada meminta kualitas obat yang diberikan bagi jamaah ini adalah kualitas obat yang terbaik, mengingat bahwasannya pada jamaah yang diprioritaskan ini berusia 70 hingga 80 tahun ke atas. Kemudian di Komisi 8 sendiri ini ada catatan terkait dengan skema distribusi obat kepada jamaah haji, kemudian memperhatikan oknum petugas daerah agar tidak disalahgunakan, karena banyak terjadi kasus-kasus ini terjadi pada tahun 2024 kemarin. Kemudian adanya batas usia tadi yang saya sampaikan di 70 hingga 80 tahun yang memang ini menjadi usia yang menjadi prioritas begitu bagi jamaah haji agar bisa melangsungkan ibadah dengan tenang. Dan kemudian meminta agar kualitas obat dan juga pelayanan dapat ditingkatkan. Dan dari sini juga bahwasannya dari Komisi 8 sendiri DPR RI mengharapkan adanya efisiensi dan juga efektivitas dalam penyelenggaraan haji 2025, dan dengan adanya dapat memberikan perubahan mendasar yang meringankan beban calon jamaah haji dari biaya-biaya jamaah haji yang di tahun 2025 ini. Dan diharapkan juga untuk biaya haji di tahun 2025 ini tidak hanya turun tetapi juga dapat menjaga kualitas dan juga memberikan keamanan bagi jamaah haji. Dan memang rapat ini terus berlangsung, Zega dan juga pemirsa, terkait dengan komponen haji 2025, di mana nantinya kami akan terus memantau dan juga mengabarkan ke Anda bagaimana terkini ataupun update dari rapat dengar pendapat dari Komisi 8 bersama dengan penyelenggara haji umroh 2025. Begitu laporan kembali ke studio, Zega. Baik, terima kasih Leo Chandra mengabarkan langsung dari Gedung DPR RI. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto bersama Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menghadiri rapat siaga darurat bencana hidrometeorologi di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Menko PMK dan BNPB menyerahkan bantuan peralatan dan dukungan dana operasional kepada 24 daerah terdampak bencana dengan total bantuan 14,4 miliar rupiah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bersama Kepala BNPB Pusat Letnan Jenderal TNI Suharyanto dan Kepala BMKG Pusat Dwi Korita Karnawati dan pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat siaga darurat bencana hidrometeorologi di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Menko PMK menyoroti pentingnya pencegahan bencana dengan mengurangi resiko bencana, salah satunya melalui kesiapan infrastruktur fisik. Menurutnya, infrastruktur fisik memiliki pengaruh dalam mengurangi risiko bencana. Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana sebagai prioritas utama dalam setiap fase penanggulangan bencana hingga transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam rapat siaga darurat bencana tersebut, Kepala BNPB Pusat mengatakan agar pimpinan daerah untuk memperhatikan setiap tahapan atau langkah-langkah dalam fase penanggulangan bencana, mulai dari siaga darurat, tanggap darurat, hingga transisi rehabilitasi dan rekonstruksi supaya berjalan optimal. Di Makassar menyelenggarakan rapat koordinasi untuk penanganan kebencanaan, sebagaimana sudah sering dijelaskan oleh Ibu Kepala BMKG bahwa memang kita ada potensi bencana hidrometeorologi basah, jadi memang banyak hujan dengan curah hujan yang tinggi. Ini yang perlu kita antisipasi, karena ini juga bukan hanya curah hujan yang tinggi, tapi juga nanti implikasinya ada tanah longsor dan banjir, bahkan juga dengan ombak yang tinggi yang harus diperhatikan. Dalam rapat ini, pemerintah pusat melalui BNPB juga menyerahkan bantuan peralatan dan dukungan operasional kepada masing-masing daerah dengan total bantuan mencapai 14,4 miliar rupiah. Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri dari 24 kabupaten dan kota, sedikitnya ada 16 kabupaten dan kota saat ini menetapkan status tanggap darurat, sementara 8 kabupaten dan kota siaga darurat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Abdullah Daeng Sirua, TV One mengabarkan.
Pemirsa, Menteri Kebudayaan Fadly Zon akan menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk pelestarian situs Gunung Padang di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang merupakan warisan budaya megalitikum. Republik Indonesia beserta jajarannya. Persilakan Bapak Ibu untuk dapat... Menteri Kebudayaan Fadly Zon bersama Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa mengunjungi situs Gunung Padang di Kampung Gunung Padang, Desa Karya Mukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam kunjungannya itu, Fadly Zon mendengarkan pemaparan dari Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9, Retno Raswati, terkait pelestarian dan pengembangan situs Gunung Padang. Menurut Fadly, situs Gunung Padang diharapkan nantinya bisa dinobatkan UNESCO sebagai warisan dunia karena adanya nilai sejarah dan arkeolog. Nantinya, kolaborasi lintas sektoral seperti dengan BRIN diharapkan mampu mengungkapkan lebih dalam tentang sejarah situs Gunung Padang ini. Dan ini adalah sebuah situs yang terdiri dari banyak batuan-batuan yang berupa balok gitu yang disusun sedemikian rupa, masih dalam penelitian. Banyak yang berpendapat bahwa ini sudah belasan ribu tahun, ada yang puluhan ribu tahun, mungkin ada yang hanya beberapa ribu tahun, masih ada juga yang melihat lebih muda. Tapi yang jelas ini adalah situs yang sangat tua dan saya kira membutuhkan penelitian lebih lanjut gitu, karena Indonesia ini adalah peradaban yang sangat tua. Dalam kunjungannya kali ini, Fadly Zon disuguhi hiburan musik kesenian karinding. Ia bahkan terlihat ikut bernyanyi bersama. Fadly Zon berharap agar situs Gunung Padang ini nantinya tidak hanya dilihat sebagai artefak, tetapi juga menjadi sumber informasi hidup yang mengokohkan kecintaan masyarakat terhadap budaya Indonesia. Dari Cianjur, Jawa Barat, Khairon Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan menghadirkan kabar menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kabar Merah Putih. Terima kasih masih bersama kami di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Tangerang, Banten dalam rangka meninjau sejumlah tempat pelayanan publik. Kunjungan Mendagri ini langsung didampingi PJ Wali Kota Tangerang, Nurdin. Mendagri Tito mendengarkan pemaparan sejumlah kegiatan yang dilakukan Pemkot Tangerang sepanjang tahun 2024. Selain itu, Mendagri Tito beserta rombongan pemerintah kota Tangerang berencana akan melakukan peninjauan di Pasar Induk Tanah Tinggi untuk mengecek kestabilan harga kebutuhan pokok di awal tahun 2025. Kementerian Pendidikan dan Tinggi, Sains dan Teknologi siap melaksanakan program kerja Presiden Prabowo Subianto yang terangkum dalam 8 program Quick Wins. Dalam acara Taklimat Media 2025, Menteri Pendidikan Tinggi Saintek Satrio Sumantri mengatakan kementeriannya terlibat dalam 2 program Quick Wins pemerintah. Yang pertama, program Quick Wins nomor 3, yaitu mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan daerah dan nasional. Dan yang kedua, program Quick Wins nomor 4, yaitu membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten. Salah satu bentuknya adalah membangun sekolah unggulan Garuda. Quick Win nomor 4, yaitu membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di provinsi dan memperbaiki sekolah-sekolah yang belum berinovasi. Ini bunyi dari Quick Win tersebut, tapi kami fokusnya pada membangun sekolah unggul Garuda, spesifik daripada yang peninggalan. Kementerian Pertanian menggelar pertemuan dengan pengusaha penggilingan padi dan beras. Pertemuan tersebut membahas bantuan kredit usaha rakyat nasional sebesar 300 triliun rupiah dari bank-bank milik pemerintah. Dalam rangka memperkuat swasembada pangan, Kementerian Pertanian menggelar pertemuan dengan pengusaha penggilingan padi dan beras atau Perpadi. Pertemuan tersebut membahas kerjasama dan kolaborasi antara Kementerian Pertanian, Bulog, dan Perpadi sebagai upaya mencapai target swasembada pangan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan kredit usaha rakyat untuk petani dan nelayan seluruh Indonesia sebesar 300 triliun rupiah. Dan juga dari BRI, Mandiri dan BNI ikut mengambil bagian, yaitu dengan memberikan KUR total seluruh Indonesia 300 triliun. Dan inilah bentuk perhatian Bapak Presiden Republik Indonesia. Pupuk sudah jumlahnya 2 kali lipat, kemudian birokrasinya dibuat sederhana, kemudian utang yang macet untuk petani dan nelayan itu juga diputihkan sesuai regulasi yang ditentukan. Sementara itu, menjelang masa panen yang diprediksi dimulai bulan Februari mendatang, Presiden Prabowo Subianto juga telah menaikkan harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah dan jagung. HPP gabah dinaikkan dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, dan HPP jagung dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram. HPP kita naikkan, Bapak Presiden menaikkan HPP gabah dari 6.000 menjadi 6.500, kemudian jagung 5.000 menjadi 5.500. Itu sudah diputuskan. Poin penting yang disampaikan Bapak Presiden adalah jangan biarkan petani harga gabah dan jagungnya di bawah HPP. Itu mutlak diserap oleh Bulog, wajib. Pemerintah berharap kebijakan yang diberikan dapat mempercepat target swasembada pangan. Dari Jakarta, Rizka Salsabila, Vanessa Liu, Firdaus, TV One mengabarkan. Anda kembali bersama kami di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat. Di hari ketiga tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto memilih menggelar aktivitas kenegaraan sekaligus rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat. Sejumlah mobil pejabat Menteri Kabinet Merah Putih nampak tiba di Istana Bogor, seperti mobil milik Menteri Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding, dan mobil milik Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Selain itu juga terlihat kehadiran dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam agenda kenegaraan kali ini. Presiden Prabowo Subianto menerima ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS 1 tahun 2024 dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Laporan tersebut diberikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Ismayatun di Istana Merdeka. IHPS mengungkapkan berbagai temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024, termasuk evaluasi atas pengelolaan keuangan pemerintah pusat. BPK juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah atas kerjasama yang baik dalam mendukung prinsip good governance, terutama dalam pengelolaan anggaran dalam masa transisi. Ya pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani memuji Presiden RI Prabowo Subianto dengan menyebutnya sebagai presiden luar biasa. Hal tersebut diungkapkan karena Prabowo merupakan presiden pertama yang melihat tutup buku APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto ke kantor Kementerian Keuangan pada 31 Desember 2024 lalu saat tutup tahun merupakan momen luar biasa dan bersejarah. Menurutnya, hal itu adalah pertama kalinya seorang presiden datang untuk melihat tutup buku anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024. Ia juga mengatakan kunjungan Prabowo bukanlah seremonial, melainkan ingin melihat sendiri situasi pelaksanaan APBN di akhir tahun.
Beliau untuk pertama kali seorang presiden datang ke Kementerian Keuangan mau lihat tutup buku APBN-nya. Namun kunjungan beliau itu luar biasa karena itu adalah kunjungan kerja, bukan kunjungan seremonial. Sehingga kami bekerja seperti biasa menutup tahun anggaran dan kemudian beliau hadir, bahkan berinteraksi secara langsung dengan kami semua, dengan seluruh pejabat dan memberikan arahan. Ini adalah hasil yang luar biasa. Sri Mulyani pun mengungkapkan APBN 2024 ditutup dengan jauh lebih baik, sehat, aman, dan menjadi bekal yang kuat untuk memasuki tahun 2025. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PIHU mengusulkan agar total biaya haji 2025 sebesar 93,3 juta rupiah dengan 70% biaya dibebankan pada jamaah. Hal tersebut terungkap saat Komisi 8 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen PIHU. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PIHU untuk membahas komponen biaya haji 2025. Rapat ini digelar untuk menentukan besaran biaya haji yang ditargetkan akan diputuskan pada 10 Januari 2025. Dirjen PIHU Hilman Latif menyampaikan perbandingan komponen biaya haji 2024 dengan 2025. Pihaknya mengusulkan agar biaya haji 2025 sebesar 93,3 juta rupiah. Biaya ini dibagi menjadi biaya perjalanan ibadah haji sebesar 70% dan nilai manfaat sebesar 30%. Artinya biaya yang dibebankan pada jemaah diusulkan sebesar 65.372.779,49 rupiah. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menilai total biaya haji mengalami penurunan. Meski begitu, penurunan total biaya haji tidak signifikan, malah bertambah karena skema 70-30. Pemerintah telah mengusulkan pembiayaan haji dibanding tahun 2024 ada penurunan sekitar Rp20.600 saja. Maka karena itu para anggota menyampaikan kritik karena sebelum pemerintah menyampaikan usulan itu, Menteri Agama telah menyampaikan komitmen bahwa pelaksanaan ibadah haji akan turun pembiayaannya. Pemirsa, kabar tadi menutup perjumpaan kita di Kabar Merah Putih sore hari ini. Sesaat lagi Anda juga akan menyaksikan Kabar Petang. Saya Prita Zega dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa.